Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74-100-3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan fungsi grup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia. Yang kedua, menggambarkan penggunaan dari fungsi grup. Ketiga, mengelompokkan data dengan klausa group by. Dan yang terakhir, menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan klausa having. Pengertian fungsi grup. Tidak seperti fungsi baris tunggal, fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup. Tipe-tipe fungsi grup yaitu AVG atau average, count, max, min, standar deviasi std_def, sum, dan variance. Penggunaan fungsi grup. Sintak atau cara penulisan dari penggunaan fungsi grup: select, kemudian distinct, kemudian kolom atau kemudian alias, kemudian fungsi grup, kemudian nama kolom, from, nama tabel, where, kondisi, group by, kolom, kemudian order by, nama kolom. Penggunaan fungsi AVG dan sum. Fungsi AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Penggunaan fungsi min dan max. Sedangkan fungsi min dan max dapat digunakan untuk sembarang tipe data. Penggunaan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Dan penggunaan fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan bersama dengan fungsi group untuk mencakup baris data yang mengandung nilai nol. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai nol dan tidak kita sertakan fungsi NVL, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya. Pengelompokan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misal rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor requirement. Penggunaan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Klausa group by juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom. Kemudian illegal query pada fungsi group. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi group adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi group, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi group, dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Mengabaikan atau exclude hasil dari fungsi group dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Fungsi group bersarang atau nested. Fungsi group bisa digunakan secara nested atau bersarang. Sekian penjelasan dari praktikum bab kelima. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat email saya atau melalui Facebook. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba kerjakan contoh-contoh praktikum dari praktikum bab kelima. Di sini ada beberapa contoh-contoh percobaan yang akan kita coba menggunakan iSQL. Kita terbuka terlebih dahulu iSQL, kemudian kita login. Kita coba percobaan pertama dari bab kelima. Kita ketikkan select AVG sal untuk menghitung nilai rata-rata dari gaji keseluruhan pegawai, kemudian sum untuk menjumlahkan gaji dari semua pegawai, kemudian max untuk mencari nilai maksimum dari gaji pegawai, kemudian min gunakan untuk mencari nilai minimum dari gaji pegawai. Kita ambil dari tabel EMP.
lalu kita execute. Di sini ditampilkan rata-rata gaji pegawai, jumlah gaji pegawai, nilai maksimum dari gaji pegawai, dan nilai minimum dari gaji pegawai. Selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan selanjutnya, percobaan 2. Kita akan mengetikkan select count bintang, yang artinya kita akan memilih semua kolom dari tabel EMP dengan losa where nomor departemen sama dengan 30. Kita execute. Ini jumlahnya adalah 6, berarti di departemen 30, departemen nomor 30 terdapat 6 pegawai. Selanjutnya kita menuju percobaan ketiga. Kita ketikkan select count di kolom komisi, commission from tabel EMP where depno 30. Kemudian kita execute. Di sini dihitung jumlah pegawai yang memiliki komisi yang berada pada departemen 30. Kemudian selanjutnya kita mencoba hitung. Kita ketikkan, kita select average NVL dan komisi, kita rubah menjadi 0 jika terdapat nilai 0 dari tabel EMP. Kemudian kita execute. Ini adalah rata-rata komisi dari semua pegawai. Selanjutnya kita ke percobaan 4. Kita ketikkan select depno, kemudian rata-rata atau average gaji dari tabel EMP, kita group by, kita kelompokkan berdasarkan nomor departemen depno, kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nomor departemen dan juga rata-rata gaji tiap departemen. Selanjutnya kita ke percobaan yang ke-5. Kita ketikkan select nomor departemen, kemudian job dan jumlah gaji dari tabel departemen. Kita kelompokkan berdasarkan departemen nomor dan pekerjaan, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor departemen, pekerjaan, dan jumlah gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan juga pekerjaan. Selanjutnya kita akan mencoba statement contoh mengenai illegal query. Kita ketikkan select depno, kemudian count untuk menghitung dari nama pegawai dari tabel EMP. Kita group by,
berdasarkan nomor departemen. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nomor departemen dan juga jumlah pegawai dari tiap-tiap departemen. Selanjutnya kita akan mencoba contoh dari exclude hasil dari fungsi grup dengan klausa having. Kita select nomor departemen, kemudian kita cari nilai rata-rata dari gaji dari tabel EMP, kemudian kita group by berdasarkan nomor departemen yang memiliki having memiliki rata-rata gaji lebih dari 2000. Kemudian kita execute. Sini ditampilkan nomor departemen, kemudian rata-rata gaji per departemen, di mana rata-rata gajinya lebih dari 2000. Selanjutnya kita menuju ke percobaan ke-6. Kita ketikkan select Depno, kemudian nilai maksimum dari gaji dari tabel EMP, kita group by berdasarkan nomor departemen yang memiliki gaji maksimum lebih dari 2.900. Kemudian kita execute. Sini ditampilkan nomor departemen dan juga gaji tertinggi dari tiap departemen yang gajinya lebih dari 2.900. Selanjutnya kita ke percobaan 7. Kita ketikkan select job, kita alihkan sebagai pekerjaan, kemudian kita jumlahkan gaji, kemudian kita alihkan sebagai gaji total dari tabel EMP. Kita tambahkan klausa where job not like sales. Kita group by berdasarkan job having yang memiliki jumlah salary lebih dari 5.000. Kemudian kita urutkan berdasarkan jumlah gaji, lalu kita execute. Sini ditampilkan nama pekerjaan dan juga gaji total, dimana pekerjaan tersebut bukanlah sales. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan job yang memiliki jumlah gaji lebih dari 5.000. Kemudian kita urutkan berdasarkan jumlah gaji. Selanjutnya kita ke percobaan 6. Kita ketikkan select max, nilai maksimum dari rata-rata gaji dari tabel EMP. Kita
kelompokan berdasarkan nomor departemen. Lalu kita execute. Di sini adalah rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar. Sekian contoh-contoh percobaan dari praktikum bab kelima. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soal dari praktikum bab kelima. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal dari praktikum kelima dari Oracle. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Kemudian beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Pertama kali kita login terlebih dahulu dengan menggunakan user Scott. Sudah masuk. Sekarang kita akan mengetikkan statement query yang akan menampilkan nilai maksimum dari salary max sal akan kita beri alias maksimum. Kemudian kita akan menampilkan lagi nilai minimum dari salary, kita beri alias minimum. Kemudian jumlah dari salary, kita beri alias total. Lalu nilai rata-rata dari salary, kita beri alias rata-rata. Kita ambil dari tabel EMP. Selesai. Kita coba untuk mengeksekusi. Di sini ditampilkan nilai maksimum, minimum, total dan rata-rata salary dari keseluruhan pegawai. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Kemudian beri judul kolom maksimum, minimum, total dan rata-rata. Untuk soal nomor 2 hampir mirip dengan soal yang pertama. Hanya saja untuk soal ini kita mengelompokkan berdasarkan pekerjaan. Jadi yang pertama kita select, kita pilih job, kemudian biarkan max salary, min salary, kemudian sum salary, kemudian total dan juga rata-rata. Kita ambil dari tabel EMP. Yang membedakan adalah sekarang pada soal nomor 2 ini adalah pengelompokan dengan cara di group by berdasarkan job. Oke, kita execute. Di sini didapatkan
pengelompokan gaji maksimum, minimum, total, dan rata-rata dari setiap job. Kemudian untuk menampilkan sama persis seperti pada soal, kita urutkan secara ascending berdasarkan job yang menggunakan statement order by job ascending. Kita execute sekali lagi. Tampilkan pengelompokan secara terurut berdasarkan job. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah pegawai dari tiap-tiap pekerjaan. Kita select yang pertama adalah job. Kemudian untuk menghitung kita gunakan statement count bintang. Bisa digunakan bintang atau bisa digunakan kolom job untuk menghitung dari jumlah pegawai. Kita ambil dari tabel EMP, kemudian kita kelompokkan berdasarkan job. Selesai, kita coba execute. Di sini ditampilkan nama job dan juga jumlah pegawainya. Di sini masih belum sama dengan yang ada di soal. Untuk itu kita coba urutkan berdasarkan jobnya. Kita gunakan order by job secara ascending. Kita execute sekali lagi. Sekarang sudah sama seperti pada soal, terurut secara ascending berdasarkan job. Selanjutnya soal nomor 4, buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai, kemudian beri judul kolom perbedaan. Di sini kita akan menghitung gaji maksimum dikurangi gaji minimum. Pertama, kita akan mencari nilai maksimum dari gaji pegawai, kemudian kita kurangi nilai minimum dari gaji pegawai, kemudian kita aliaskan sebagai perbedaan. Kita ambil dari tabel EMP. Kita execute kembali. Sini terlihat satu kolom dan satu baris perbedaan antara gaji tertinggi dan terendah sebanyak 4.200. Oke, selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Soal nomor 5 ini kita harus menggabungkan dua tabel, yakni tabel EMP dan DEP, untuk mencari gaji rata-rata berdasarkan departemen.
Yang pertama, kita select departemen name, kemudian location, kemudian kita hitung jumlah pegawai, kita aliaskan sebagai jumlah pegawai, kemudian kita hitung rata-rata yang kemudian akan dibulatkan. Sebanyak 2 angka desimal yang akan kita berikan alias rata-rata gaji. Kita ambil dari tabel EMP dan tabel DEP. Yang syarat where emp.depno sama dengan department number. Kemudian kita grupkan atau kita kelompokkan. Kita kelompokkan berdasarkan departemen name dan juga location. Oke. Setelah selesai, kita execute. Nah, di sini diperoleh nama departemen, lokasi, kemudian jumlah pegawai dan rata-rata gaji dari departemen tersebut. Seperti biasa, karena departemen name belum terurut, maka yang terakhir adalah akan kita urutkan berdasarkan departemen name. Kita execute kembali. Sekarang sudah terurut berdasarkan departemen name rata-rata gaji dari setiap departemen. Sekian pembahasan praktikum 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.